Novel fiksi berladiri dan fantasi. 9 Sutra Matahari Part 308. Edisi yang ke-3588 dan 3589. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Kenapa kalian tidak segera menyingkirkan aura energi kalian? Kalian berani bersikap kasar kepada Tuan Muda Ye secara langsung. Kalian sangat berani. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kalian melakukannya lagi. Salah satu leluhur klan setan bumi melangkah maju dan berkata dengan marah. Gemuruh. Sambil berbicara, leluhur klan iblis bumi melepaskan tekanan energinya sendiri, menghadapi energi dewa sejati lainnya. Dua leluhur lainnya dari klan iblis bumi juga melangkah maju, berdiri di samping Ye Tianfei, dan melepaskan energi mereka. Tekanan energi yang dilepaskan oleh tiga leluhur klan iblis bumi segera bersaing dengan tekanan energi dewa sejati lainnya. Ketika para dewa sejati lainnya melihat ketiga leluhur klan iblis bumi bertindak seperti ini, mereka segera menarik tekanan energi mereka. Mereka hanya ingin menguji Ye Tianfei dan tidak menginginkan konflik. Alasan utama mereka datang ke sini adalah untuk berdiskusi dengan klan iblis bumi tentang cara melawan kubu penjaga. Semuanya, jika kalian berani bersikap kasar kepada Tuan Muda Ye, sebaiknya kita tidak usah membentuk aliansi ini. Salah satu leluhur klan setan bumi berkata dengan marah. Kami memang terlalu gegabah tadi. Kami mohon maaf kepada Tuan Ye. Kami masih harus membentuk aliansi ini. Sekarang pasukan kami bermusuhan dengan kubu Guardian. Jika kami tidak membentuk aliansi dan menyebarkan kekuatan kami, tidak ada yang bisa menandingi kubu Guardian. Kami hanya bisa menunggu untuk dihancurkan. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata, ya, kita masih harus membentuk aliansi ini. Para dewa sejati lainnya juga berbicara dengan cepat. Pada saat yang sama, para dewa sejati ini diam-diam terkejut dalam hati mereka, karena ketiga leluhur klan iblis bumi terlalu hormat dan protektif terhadap Ye Tianfei. Semuanya, tampaknya pemuda ini pastilah penerus gerbang hati. Hanya penerus gerbang hati yang memenuhi syarat untuk membuat klan iblis bumi begitu menghormatinya. Jadi mulai sekarang, kita harus bersikap sopan kepada Tuan Muda Ye ini, jika tidak, akan merepotkan jika kita menyinggung gerbang hati di belakangnya. Salah satu dewa sejati menyampaikan pesan kepada dewa sejati lainnya. Ya, kita harus sopan kepada Tuan Ye. Para dewa sejati lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Semua orang memahami bahwa Sin Men adalah kekuatan yang sangat kuno dan misterius, dan memprovokasi kekuatan ini akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Sikap ketiga leluhur klan iblis bumi terhadap Ye Tianfei membuat para dewa sejati ini berpikir bahwa Ye Tianfei kemungkinan besar adalah penerus gerbang hati. Tuan Ye, kami memang tidak masuk akal tadi. Mohon maafkan kami, Tuan Ye. Dewa sejati segera berbicara. Ya, kami memang terlalu kasar. Tuan Ye, pil ajaib ini adalah permintaan maafku yang tulus kepadamu. Dewa sejati lainnya mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei dan berkata. Tuan Ye, Anda sekarang telah berhasil menjadi dewa virtual yang sempurna. Saya akan memberikan Anda senjata ajaib tingkat dewa virtual yang sempurna sebagai hadiah. Seorang dewa sejati mengeluarkan senjata ajaib tingkat dewa virtual sempurna dan memberikannya kepada Ye Tianfei. Kemudian dewa sejati lainnya juga mengeluarkan beberapa harta karun dan memberikannya kepada Ye Tianfei. Orang-orang ini benar-benar memberikan ramuan tingkat dewa kepada Tuan Muda Ye. Ramuan-ramuan ini seperti sampah bagi Tuan Muda Ye. Ketiga leluhur klan iblis bumi tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa ketika melihat beberapa dewa sejati memberikan ramuan tingkat dewa virtual kepada Ye Tianfei, karena mereka tahu bahwa Ye Tianfei adalah ahli ramuan tingkat dewa sejati yang sejati. Bagaimana mungkin seorang alkemis suci tingkat dewa sejati bisa meremehkan ramuan tingkat dewa virtual? Singkirkan semuanya. Ye Tianfei memang meremehkan harta karun yang ada di depannya, karena itu semua adalah harta karun tingkat dewa virtual. Ye Tianfei dapat memilikinya sebanyak yang dia inginkan. Harta karun ini tidak lagi berguna bagi kultivasi Ye Tianfei. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan energi yang kuat meledak dari badannya, secara langsung mengirimkan semua harta di depannya kembali ke para dewa sejati. Pemuda ini sungguh luar biasa. Para dewa sejati itu merasakan energi yang dilepaskan Ye Tianfei dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sulit bagi kebanyakan dewa virtual yang sempurna untuk berbicara di depan kami para dewa sejati,
tetapi Tuan Muda Ye ini tampak begitu santai di depan kami. Saya bahkan merasa bahwa energi yang dilepaskannya dapat bersaing dengan kami. Dia layak menjadi penerus gerbang hati. Para dewa sejati berbisik satu sama lain dan mendesah diam-diam. Semuanya, sejujurnya, aku bukanlah penerus Sinmen. Jadi, kalian tidak perlu khawatir menyinggung Sinmen karena aku. Kata Ye Tianfei. Tingkat energi mental Ye Tianfei terus meningkat selama periode ini. Salah satu fungsi energi mental adalah mampu memahami aktivitas psikologis orang lain. Konon, bila tenaga mental sudah sampai pada taraf tertentu maka akan lahir indera keenam atau telepati. Jenis kekuatan supranatural ini dapat secara akurat memahami pikiran orang lain dan isi transmisi suara. Apa, Tuan Ye ini benar-benar tahu isi komunikasi telepati kita? Ini memang kekuatan magis para penguasa Sinmen. Tapi mengapa dia menyangkal bahwa dia adalah penerus Sinmen? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para dewa sejati lainnya terkejut. Semuanya, apakah kalian lupa? Sinmen adalah kekuatan kuno yang sangat rendah hati. Secara umum, mereka tidak suka terlalu banyak berhubungan dengan orang luar. Mungkin saja Tuan Ye ini tidak ingin kita tahu bahwa dia adalah penerus Sinmen dan sengaja mengatakannya. Tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan identitasnya. Tak lama kemudian, dewa sejati berspekulasi. Ya, itu pasti benar. Orang-orang Sinmen terlalu rendah hati dan misterius. Mereka biasanya tidak ingin identitas mereka diketahui. Ini membuktikan bahwa dia adalah penerus Sinmen. Para dewa sejati lainnya setuju. Semuanya, karena Tuan Muda Ye adalah penerus Sinmen, saya rasa akan sangat bermanfaat untuk membiarkannya menjadi pemimpin aliansi ini. Karena membiarkannya menjadi pemimpin sama saja dengan membiarkan Sinmen menjadi pemimpin. Di masa depan, aliansi kita pasti akan dilindungi oleh Sinmen. Tiba-tiba seorang dewa sejati berkata, itu masuk akal. Membiarkan Tuan Muda Ye menjadi pemimpin aliansi ini sama saja dengan membiarkan Sinmen menjadi pemimpin. Dengan perlindungan Sinmen, aliansi kita akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kubu Guardian di masa mendatang. Para dewa sejati lainnya semuanya bersorak dan setuju. Tuan Ye, jangan khawatir, mulai sekarang kami tidak akan menanyakan identitas Anda lagi. Dengan kekuatan dan bakatmu, Tuan Ye, dari kekuatan manapun kau berasal, kau memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin aliansi kita. Kami baru saja membahasnya dan dengan suara bulat sepakat untuk membiarkan Anda, Tuan Ye, menjadi pemimpin aliansi kami. Seorang dewa sejati melangkah maju dan berkata kepada Ye Tianfei dengan hormat. Oh, apakah kalian akhirnya menemukan jawabannya? Baru saja Anda ingin menguji Guru Ye, sekarang Anda tahu seberapa hebat Guru Ye. Ketiga leluhur klan iblis bumi sedikit terkejut melihat sikap dewa sejati ini. Salah satu leluhur berbicara dengan nada sarkastis. Itu memang salah kami tadi. Kami buta dan berani menguji Tuan Muda Ye. Mulai sekarang, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Para dewa sejati itu mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tampaknya orang-orang ini telah menentukan bahwa kamu adalah penerus gerbang hati. Namun, karena Anda telah mewarisi warisan kuno gerbang hati, Anda sebenarnya dapat dianggap sebagai penerus gerbang hati. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Biarkan saja mereka berpikir apapun yang mereka suka. Kata Ye Tianfei. Baiklah, karena kalian semua setuju untuk menjadikan Tuan Muda Ye sebagai pemimpin aliansi kita, maka sudah diputuskan. Mulai sekarang, Tuan Muda Ye adalah pemimpinnya, dan kita harus mematuhi perintah dan perintah Tuan Muda Ye. Seorang leluhur tua dari klan iblis bumi berkata dengan keras. Para dewa sejati lainnya di aula menyatakan persetujuan mereka. Tuan, ya, menurutmu apa yang harus dilakukan aliansi kita selanjutnya? Sekarang kubu Guardian menekan pasukan kami selangkah demi selangkah dan dapat menyerang kami kapan saja. Dewa sejati bertanya, tugas kita yang paling penting selanjutnya bukanlah mempertimbangkan bagaimana mengambil tindakan terhadap kubu Guardian, tetapi meningkatkan kekuatan kita sendiri terlebih dahulu. Hanya dengan meningkatkan kekuatan kita sendiri kita akan memenuhi syarat untuk mengambil tindakan melawan kubu Guardian. Kubu Guardian terlalu kuat, dan kubu Guardian di Six Void hanyalah sebuah cabang. Kekuatan sesungguhnya dari kubu Guardian berada di luar imajinasi Anda. Ye Tianfei berkata perlahan. Setelah melahap jiwa dewa sejati dari kubu Guardian, Ye Tianfei benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan sebenarnya dari kubu Guardian.
Tidak realistis bagi pasukan di depan mereka untuk melawan kubu Guardian. Tentu saja, selalu baik untuk memenangkan lebih banyak pasukan untuk melawan kubu Guardian bersama-sama. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei. Tentu saja kami mengerti apa yang Anda katakan, Tuan Ye, dan kami telah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kami, tetapi butuh waktu dan sumber daya kultivasi untuk meningkatkan kekuatan kami, dan kami tidak bisa terburu-buru untuk meraih kesuksesan. Dewa sejati ragu-ragu sejenak, lalu berbicara. Selanjutnya, kalian akan mengumpulkan semua dewa virtual yang sempurna dalam pasukan kalian di sini di benua Xuanhuang. Aliansi kita membutuhkan lebih banyak dewa sejati. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berbicara perlahan. Dewa sejati di sekitar semuanya bingung ketika mereka mendengarnya, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Tianfei. Hanya 3 leluhur klan iblis bumi yang mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei, karena Ye Tianfei adalah seorang alkemis ilahi tingkat dewa sejati, dan kemungkinan besar ingin menggunakan ramuan untuk membantu para dewa virtual yang sempurna itu memengaruhi alam dewa sejati. Semuanya, kalian harus segera berterima kasih kepada Guru Ye. Ini adalah kesempatan besar bahwa Guru Ye bersedia membantu Anda. Seorang leluhur tua dari klan iblis bumi angkat bicara. Tuan Muda Ye, Anda meminta semua dewa virtual kita yang sempurna untuk berkumpul di sini di benua Xuanhuang. Apakah Anda berencana untuk secara pribadi membimbing mereka dalam kultivasi mereka, Tuan Muda Ye? Hanya saja kita semua memiliki warisan seni bela diri kita sendiri, dan sekte kita memiliki beberapa pendeta generasi tua yang berpengalaman yang bertanggung jawab untuk mengajar generasi muda cara berlatih. Saya rasa tidak perlu merepotkan Guru Ye untuk membimbing latihan mereka secara pribadi. Seorang dewa sejati berkata sambil menggertakkan giginya. Mengapa kau bicara omong kosong begitu? Lakukan saja apapun yang Guru Ye perintahkan kepadamu. Lagi pula, apakah metode Guru Ye sebanding dengan metode orang-orang tua di sekte Anda? Jauh dari itu, seorang leluhur tua dari klan iblis bumi segera berbicara. Benar sekali, kamu pasti tidak akan salah jika mengikuti apa yang dikatakan Tuan Muda Ye. Anda sebenarnya mencoba menahan hal yang hebat seperti itu. Apakah kepala Anda tersangkut di pintu? Leluhur lain dari klan iblis bumi juga angkat bicara. Sepertinya Tuan Ye pasti punya maksud lain yang dalam saat meminta kita melakukan ini. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang Guru Ye katakan. Bagaimanapun, Guru Ye adalah penerus gerbang hati. Artinya adalah arti gerbang hati. Bagaimana kita bisa menebaknya? Seorang dewa sejati melihat sikap ketiga leluhur klan iblis bumi dan segera mengirim pesan kepada para dewa sejati lainnya. Ya, Tuan Muda Ye mewakili gerbang hati. Apa yang dimaksud Tuan Muda Ye adalah apa yang dimaksud gerbang hati. Kita hanya perlu melakukan apa yang dia katakan. Setelah mendengar apa yang dikatakan dewa sejati ini, para dewa sejati lainnya segera setuju. Tuan Muda Ye, kami akan memberikan perintah sekarang untuk memanggil semua dewa virtual yang sempurna untuk datang ke benua Xuanhuang dan mematuhi pengaturan Anda, Tuan Muda Ye. Dewa sejati berbicara. Dewa sejati lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka, dan kemudian para dewa sejati ini segera mengeluarkan perintah, meminta semua dewa virtual sempurna dalam pasukan mereka untuk bergegas ke markas klan iblis bumi secepat mungkin. Para dewa sejati ini masing-masing memiliki sarana komunikasi canggih mereka sendiri, dan segera satu demi satu perintah dikirim dari benua Xuanhuang. Saya perlu mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan wilayah saya, dan ketika semua orang tiba, cukup kirim pesan langsung kepada saya. Kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei melesat dan langsung meninggalkan aula pertemuan, memasuki ruang latihannya sendiri dan mulai berlatih dalam pengasingan. Ruang latihan ini secara khusus disediakan untuk Ye Tianfei oleh klan iblis bumi. Sekarang telah menjadi area terlarang di markas besar klan iblis bumi. Tidak seorang pun diizinkan memasuki area ini tanpa izin. Ye Tianfei memasuki menara hantu dan mulai berlatih dalam pengasingan untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Setelah menerobos ke dewa virtual yang sempurna, Ye Tianfei merasa bahwa kekuatan komprehensifnya dalam semua aspek telah meningkat sedikit. Tingkat energi jiwaku saat ini sudah jauh lebih kuat daripada dewa sejati tingkat rendah itu. Ye Tianfei merasakan kekuatan energi jiwanya dan berkata dengan lembut. Ye Tianfei yakin bahwa dengan tingkat energi jiwanya saat ini, dia dapat menggunakan seni bela diri jiwa untuk menahan dewa sejati tingkat rendah. Seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaanku,
kekuatan fisikku tampaknya sedikit meningkat. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan dan menyerap beberapa senjata sihir tingkat dewa sejati untuk lebih meningkatkan kekuatan fisikku. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah senjata sihir tingkat dewa sejati dan melingkarkannya di sekujur badannya. Dia lalu mengeluarkan beberapa pil ajaib yang khusus digunakan untuk meningkatkan kualitas fisik dan kekuatan untuk pemurnian. Warisan keterampilan pemurnian badan yang berubah menjadi senjata milik klan Tianjin sungguh menakjubkan. Kamu sudah memiliki kekuatan dewa sejati, dan kamu dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk terus meningkatkan kekuatan dan kualitas fisikmu. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Secara logika, klan Tianjin memiliki teknik rahasia warisan semacam ini dan seharusnya menjadi salah satu klan terkuat di dunia. Namun, mengapa anggota klan Tianjin sangat sedikit dan langka? Anggota klan Tianjin yang kita temui sebelumnya umumnya sangat lemah kekuatannya. Apa yang terjadi? Hun Lao berkata dengan sedikit kebingungan. Bukan hanya klan Tianjin, klan Jiwa juga. Klan Jiwa memiliki metode bintang kekuatan jiwa, teknik warisan yang menantang surga. Secara logika, mereka seharusnya menjadi salah satu klan terkuat di dunia, tetapi klan Jiwa juga sangat langka. Klan Jiwa yang kita temui sebelumnya juga sangat lemah. Ulat Sutra Naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Keahlian yang diwariskan klan Tianjin dan klan Jiwa keduanya sangat bagus, tetapi mengapa jumlah kedua ras ini begitu sedikit? Pasti ada alasannya, kata Ye Tianfei. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai memurnikan dan menyatukan senjata-senjata sihir tingkat dewa sejati itu. Tentu saja, semuanya merupakan senjata sihir dewa sejati tingkat terendah. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei memurnikan total 15 senjata sihir dewa sejati tingkat rendah. Ye Tianfei merasakan kekuatan fisiknya dan menemukan bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan fisikku saat ini, dewa sejati tingkat rendah biasa tidak akan berani menerima seranganku secara langsung. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, Ye Tianfei menerima pesan dari leluhur klan Iblis Bumi, jadi dia segera keluar dari menara hantu dan langsung tiba di sebuah alun-alun tempat sejumlah besar dewa virtual sempurna berkumpul. Tuan Muda Ye, ada lebih dari 100 dewa virtual sempurna di sini, semuanya dari aliansi kita, dan ada beberapa dari setiap kekuatan. Ada juga beberapa dewa virtual sempurna yang belum tiba tepat waktu karena mereka tidak sedang menjalankan misi lain, tetapi mereka seharusnya sedang dalam perjalanan. Seorang leluhur tua klan Iblis Bumi melangkah maju dan berkata kepada Ye Tianfei. Kecuali 3 leluhur klan Setan Bumi, kekuatan lain dalam aliansi semuanya memiliki dewa sejati di alun-alun. Ketika mereka melihat Ye Tianfei datang, mereka semua maju untuk menyambutnya. Dalam pikiran mereka, Ye Tianfei adalah penerus gerbang hati dan memiliki status yang sangat mulia. Ye Tianfei berjalan ke alun-alun dan segera melepaskan energi jiwanya untuk merasakan dewa-dewa virtual yang sempurna di alun-alun. Tentu saja, ia juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada dewa-dewa virtual yang sempurna ini dari waktu ke waktu, dengan tujuan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang situasi mereka. Para dewa virtual yang sempurna ini tahu bahwa Ye Tianfei adalah pemimpin aliansi dan juga penerus gerbang hati. Mereka semua sangat menghormati Ye Tianfei dan tentu saja menjawab setiap pertanyaan yang diajukannya. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei sepenuhnya memahami situasi para dewa virtual sempurna di depannya ini. Kalian semua harus tinggal di benua Xuan Huang selama beberapa hari ke depan. Setiap orang harus mencari tempat untuk berlatih secara menyendiri. Setelah Ye Tianfei mengetahui tentang semua dewa virtual yang sempurna, dia berbicara. Kemudian Ye Tianfei kembali ke ruang pelatihan rahasianya, memasuki menara hantu dan mulai memurnikan ramuan. Seorang alkemis tingkat dewa sejati membantu para dewa virtual yang sempurna itu untuk membuat pil. Bagi mereka, ini mungkin pertama kalinya dalam hidup mereka menerima perlakuan seperti itu. Diperkirakan bahwa setiap alkemis tingkat dewa sejati tidak akan dengan mudah membantu dewa virtual untuk membuat pil. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Tentu saja, hanya tuanku yang begitu baik, kata Hu Miao. Setelah 3 bulan di menara hantu, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar pil ajaib, lalu berjalan keluar dari menara hantu dan datang ke alun-alun sebelumnya. Ketiga leluhur klan Iblis Bumi dan para dewa sejati dari kekuatan lain semuanya menunggu di alun-alun. Selama proses penantian,
Para dewa sejati ini telah bertanya kepada ketiga leluhur klan iblis bumi, mencoba menanyakan sesuatu dari ketiga leluhur tersebut. Para dewa sejati ini semua ingin tahu metode apa yang akan digunakan Ye Tianfei untuk membantu pasukan mereka meningkatkan kekuatan mereka. Hanya saja Ye Tianfei telah menginstruksikan ketiga leluhur klan iblis bumi sebelumnya, meminta mereka untuk tidak mengungkapkan identitas mereka sebagai alkemis. Karena Ye Tianfei tahu bahwa begitu kekuatan super itu tahu bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat dewa sejati, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Ketiga leluhur klan iblis bumi menerima perintah Ye Tianfei, dan tentu saja mereka tidak berani memberitahu orang lain bahwa Ye Tianfei adalah seorang alkemis tingkat dewa sejati. Jangan tanya lagi, jangan tanya tentang urusan Tuan Ye, pokoknya, kamu tidak akan salah jika mengikuti perintah Tuan Ye. Salah satu leluhur klan iblis bumi ditanya oleh para dewa sejati itu dan berkata dengan tidak sabar. 3. Aku sudah berada di markas klan iblis bumi selama beberapa waktu, dan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan klan iblis bumi kalian tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah Tuan Muda Ye membantu klan iblis bumi kalian untuk meningkatkan kekuatannya? Jadi, bagaimana Tuan Ye membantu klan iblis bumi kalian meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang singkat? Seorang dewa sejati bertanya dengan ragu-ragu. Kau tidak perlu bertanya apapun. Jika kau ingin tahu, tanyakan saja pada Tuan Ye. Seorang leluhur tua dari klan iblis bumi sedikit marah dan menjawab dengan tidak senang, dan kemudian tidak peduli bagaimana dewa sejati menguji dan bertanya kepadanya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, sesosok melintas dan Ye Tianfei sudah berdiri di alun-alun. Tuan Muda Ye ada di sini. Semua dewa sejati di alun-alun segera berkumpul. Sekarang panggil semua dewa virtual yang sempurna, kata Ye Tianfei. Tak lama kemudian, semua dewa virtual yang sempurna kembali ke alun-alun. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan sejumlah besar pil ajaib terbang keluar, melayang padat di depan para dewa virtual yang sempurna itu. Di depan setiap dewa virtual yang sempurna, ada 5 atau 6 botol giok yang mengambang. Dengan tingkat alkimia Ye Tianfei saat ini, terlalu mudah baginya untuk memurnikan pil ajaib tingkat dewa virtual, dan kecepatan pemurniannya juga sangat cepat. Badan asli Ye Tianfei dan beberapa klon telah memurnikan pil tanpa henti di menara hantu selama periode waktu ini, dan memurnikan sejumlah besar pil ajaib. Minumlah pil ini untuk dimurnikan sekarang, dan cobalah untuk memengaruhi alam sambil memurnikannya. Itu akan berguna untukmu. Ye Tianfei berkata dengan suara dingin. Tuan Muda Ye, apakah Anda meminta kami untuk memengaruhi alam dewa sejati? Hanya saja terlalu sulit untuk menerobos untuk menjadi dewa sejati. Saya telah terjebak di alam dewa virtual sempurna untuk waktu yang lama. Saya telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengejarnya, tetapi saya tidak pernah bisa menerobos untuk menjadi dewa sejati. Sekarang mustahil bagi saya untuk menerobos dalam waktu singkat. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para dewa virtual sempurna di alun-alun saling memandang. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak, lalu berbicara kepada Ye Tianfei. Lakukan saja apa yang aku katakan. Tidak ada ruginya mencoba. Ye Tianfei berkata dengan enteng. Semua pil yang disempurnakan Ye Tianfei disempurnakan berdasarkan kondisi khusus para dewa virtual yang sempurna ini. Produk itu dibuat khusus untuk mereka. Ye Tianfei percaya bahwa pil ajaib ini akan sangat membantu mereka. Sebagai seorang alkemis setingkat dewa sejati, Ye Tianfei tentu memiliki keyakinan ini. Apa yang kau tunggu? Lakukan saja apa yang Tuan Ye katakan. Seorang leluhur tua dari klan iblis bumi berkata dengan keras. Lakukan saja apa yang Tuan Muda Ye katakan. Dewa-dewa sejati lainnya juga angkat bicara. Jadi para dewa virtual yang sempurna meminum pil yang diberikan Ye Tianfei dan pergi menyendiri untuk berlatih. Ye Tianfei kembali ke ruang pelatihan rahasia dan memasuki menara hantu untuk melanjutkan penyempurnaan ramuan. Benua Xuanhuang menjadi tenang saat ini. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa hari, awan gelap dan guntur tiba-tiba muncul di suatu tempat di atas benua Xuanhuang. Hahaha, hebat sekali. Akhirnya aku telah melewati kesengsaraan guntur dari dewa sejatiku. Selama aku berhasil melewati kesengsaraan guntur, aku bisa menjadi dewa sejati. Aku sudah menunggu momen ini terlalu lama. Lalu sesosok badan bergegas keluar dari ruang pelatihan rahasia di bawah. Ini adalah dewa virtual yang sempurna. Dia 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 adalah dewa virtual yang sempurna. Dia
Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia gemetar karena kegirangan dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Seseorang akan mengalami malapetaka guntur, dan malapetaka guntur itulah yang akan berdampak pada dewa sejati. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok naik ke langit di atas benua Xuan Huang dan langsung datang ke sekitar guntur. Hahaha, hebat sekali. Kami dari Sekte Changping. Sekte Changping kami akhirnya akan memiliki satu dewa sejati lagi. Begitu kami memiliki satu dewa sejati lagi di Changping, kekuatan keseluruhan pasti akan meningkat pesat. Seorang lelaki tua memandang sosok yang berdiri di bawah gemuruh guntur dan tidak dapat menahan tawa gembira. Orang tua ini adalah tetua Sekte Changping, dan orang yang sedang mengalami kesengsaraan adalah dewa virtual yang sempurna dari Sekte Changping. Keterampilan alkimia Tuan Muda Ye benar-benar menakjubkan. Dia benar-benar membuat dewa virtual sempurna mengatasi kesengsaraan guntur dan memengaruhi alam dewa sejati dalam waktu singkat. Di kejauhan, ketiga leluhur klan iblis bumi memandang dewa virtual sempurna yang berdiri di bawah gemuruh guntur, wajah mereka penuh dengan keheranan, dan mereka semakin mengagumi Ye Tianfei. Ini adalah metode seorang alkemis tingkat dewa sejati. Mulai sekarang, kita dari klan iblis bumi harus menjaga persahabatan kita dengan Tuan Muda Ye. Selama kita memiliki Tuan Muda Ye, sang alkemis, kita dari klan iblis bumi tidak akan pernah kekurangan ramuan. Ini pasti akan meningkatkan kekuatan klan iblis bumi kita dengan cepat. Seorang leluhur tua menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Benar sekali. Belum lagi Tuan Muda Ye adalah keturunan dari gerbang bumi. Meskipun dia bukan keturunan gerbang bumi, identitasnya sebagai alkemis tingkat dewa sejati saja sudah sepadan dengan usaha klan iblis bumi kita untuk berteman dengannya. Leluhur lainnya mengangguk dan berkata, pada saat ini, kesengsaraan guntur dewa virtual sempurna dari Sekte Changping telah resmi dimulai. Guntur dahsyat menggelegar dari langit bagaikan air terjun. Dewa virtual sempurna dari Sekte Changping mengeluarkan raungan panjang, melayang ke udara, dan bertarung melawan guntur. Kesengsaraan guntur pada tingkat dewa sejati sangat mengerikan. Untungnya, benua Xuan Huang adalah benua yang istimewa dan sangat keras. Jika digantikan oleh benua yang lebih rapuh, benua itu pasti akan hancur tak dapat dikenali lagi akibat gemuruh guntur sebesar ini. Setelah mengalami kesengsaraan guntur yang mengerikan, dewa virtual sempurna dari Sekte Changping berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati. Hahaha, akhirnya aku menjadi dewa sejati. Tawa gembira bergema di seluruh benua Xuan Huang. Selamat, Tetua Chen, Anda akhirnya berhasil. Ini karena pengalaman dan akumulasi Anda sudah cukup, dan usaha Anda selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mantan dewa sejati Sekte Changping segera berjalan mendekat dan memberi ucapan selamat dengan suara keras. Para dewa sejati lainnya juga ikut maju untuk menyampaikan ucapan selamat. Karena ini berarti bahwa Tetua Chen dari Sekte Changping mulai sekarang akan sejajar dengan para dewa sejati ini dan akan menjadi guru di generasi yang sama. Saya merasa alasan utama mengapa saya berhasil menerobos adalah karena pil yang diberikan Tuan Muda Ye kepada saya. Pil-pil itu luar biasa. Setelah saya memurnikannya, alam saya langsung terpengaruh, dan akhirnya saya berhasil menerobos. Setelah menerima ucapan selamat dari semua orang, Penatua Chen memandang Ye Tianfei yang berdiri di kejauhan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian dia melangkah maju dan langsung datang di depan Ye Tianfei. Setelah menerobos dan menjadi dewa sejati, ia melepaskan tekanan energi yang kuat dengan setiap gerakan yang ia lakukan, dan gerakan badannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tuan Ye, terima kasih telah memberiku pil ajaib itu untuk membantuku menerobos. Penatua Chen memberi Ye Tianfei hadiah besar dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Orang ini tidak cukup bodoh. Dia tahu bahwa alasan utama mengapa dia bisa berhasil adalah pil yang kamu berikan padanya. Terima kasih kembali. Ye Tianfei mengangguk. Penatua Chen, apakah Anda yakin bahwa alasan Anda mampu menerobos dan menjadi dewa sejati benar-benar karena pil yang diberikan Tuan Muda Ye kepada Anda? Saya pikir pil yang diberikan Tuan Muda Ye kepada Anda mungkin memiliki sedikit efek, tetapi jika Anda mengatakan bahwa itu terutama karena pil yang diberikan Tuan Muda Ye yang memungkinkan Anda menerobos, maka itu akan sedikit berlebihan, bukan? Menerobos untuk menjadi dewa sejati adalah hal yang sangat sulit. Setiap dewa sejati harus melalui pelatihan yang sulit, dan itu juga tergantung pada bakat dan keberuntungan.
Mantan Dewa Sejati Sekte Changping segera mengirim pesan kepada Tetua Chen. Tidak, Tetua Pang, kau tidak tahu, pil yang diberikan Tuan Muda Ye kepadaku sangat menakjubkan, sepertinya pil itu dibuat khusus untukku, dan sangat berguna bagiku. Ketika aku baru saja memurnikannya, aku sudah merasakan efek luar biasa dari pil itu padaku, dan perasaanku seharusnya benar. Penatua Chen menggelengkan kepalanya setelah menerima transmisi suara dari Penatua Pang, dan kemudian menjawab melalui transmisi suara. Apakah ini sangat ajaib? Dia memberimu beberapa pil, lalu membiarkanmu menerobos dan menjadi dewa sejati. Kapan menerobos dan menjadi dewa sejati menjadi hal yang mudah? Atau apakah pil yang dia berikan kepadamu adalah ramuan yang sangat berharga? Namun, aku melihatnya mengambil sejumlah besar sekaligus dan memberikannya kepada lebih dari 100 orang secara total. Ini menunjukkan bahwa meskipun pil-pil itu berharga, pil-pil itu tidak terlalu berharga atau terlalu menantang surga. Tetua Pang dari Sekte Changping masih tidak mempercayainya. Tepat pada saat ini, gemuruh, suara guntur tiba-tiba datang dari lokasi lain di benua Xuan Huang. Orang lain akan mengalami malapetaka guntur, dan malapetaka guntur itulah yang akan menuntun kepada dewa sejati. Ya dewa, bagaimana mungkin dua orang akan menjadi dewa sejati pada hari yang sama di benua Xuan Huang ini? Tampaknya benua Xuan Huang benar-benar tanah harta karun Feng Shui. Mata semua orang segera melihat ke kejauhan, dan mereka melihat bahwa suatu lokasi di kejauhan telah tertutup awan gelap dan guntur. Guntur yang tebal dan menyilaukan itu bagaikan seekor naga raksasa, berkeliaran dan mengaum liar di antara awan gelap. Lalu suatu sosok muncul di bawah, membubung tinggi ke angkasa dan mulai bertahan hidup dari malapetaka guntur. Semua orang dengan cepat menggunakan keterampilan mereka untuk bergegas menuju lokasi itu. Ini pasti ulah Tuan Muda Ye lagi. Dewa virtual sempurna lainnya telah menghadapi kesengsaraan guntur dari dewa sejati karena meminum ramuan yang disempurnakan oleh Tuan Muda Ye. Keterampilan alkimia Tuan Muda Ye benar-benar menakjubkan. Ketiga leluhur klan setan bumi berseru dengan takjub. Tak lama kemudian, semua orang tiba di bawah guntur. Sepertinya kemampuan alkimia Anda telah meningkat pesat selama periode ini. Pil yang Anda buat sekarang benar-benar efektif. Hun Lao berkata pada Ye Tianfei sambil tersenyum. Ya, saya telah memahami dan mempraktikkan kitab suci alkimia yang saya peroleh di alam rahasia Yang Ming. Pada saat yang sama, menggabungkannya dengan praktik alkimia saya, tingkat alkimia saya terus meningkat. Ye Tianfei mengangguk, bersambung.